البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita belum betul-betul mensyarah untuk hadis yang mana kemarin itu ayyuhal amir itu ya, kisah Mekah itu. Hadis yang ke-104. Disebutkan di sini Abu Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai. Baik. Dan beliau masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Nah, ketika pasukan perang Nabi masuk ke Makkah, beliau ini termasuk salah satu pembawa bendera Bani Ayyub. Ikut perang membantu Nabi. Nah, sekarang beliau berkata kepada Amr bin Sa'id al-Umawi al-Qurashi, yang termasuk yang dia ini adalah gubernur Madinah, diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah untuk berangkat atau untuk mengirimkan pasukan-pasukan ke Mekah untuk memerangi Abdullah ibnu Zubair. Nah, ini dia orang yang boleh dikatakan setia kepada Bani Umayyah. Namun kesetiaan dia tidak dibalas dengan baik dari sisi bahwasanya nanti ketika dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh penguasa setelahnya, Abdul Malik bin Marwan, dia dibunuh sendiri oleh Abdul Malik bin Marwan. Orang ini itu biasa, kaki tangan yang setia tahu-tahu kalau sudah tak dipakai dihilangkan. Mungkin entah. Seperti apa pemberontak yang meruntuhkan Bani Umayyah, siapa itu? Abu Muslim al-Khurasani, yang sangat setia kepada Bani Abbasiyah, yang membantu berdirinya khilafah Bani Abbasiyah. Namun ujung-ujung akhirnya dia dibunuh sendiri oleh salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Nabi Muhammad ini dia pernah bunuh orang. Kalau orang kafir jelas tentunya ya, itu siapa? Umayyah bin Khalaf. Ditusuk karena dia hendak menyerang Nabi, maka dia ditusuk dengan tombak oleh Nabi di lehernya, padahal pakai baju besi, cuma luka sedikit aja. Tahu-tahu lukanya makin parah, akhirnya mati dia ketika balik ke Makkah, atau masih di luar Makkah. Nabi itu pernah bunuh orang. Iya betul. Membeli biasa. Musuh memang siap untuk dilawan dan siap untuk melawan. Nah, kita memang harus siap. Dia berlatih jadi algojo. Nabi aja mampu mengalahkan para Rukanah ataupun yang lain-lain, hebat beliau. Baik, disebutkan di sini wa huwa yab'atsul bu'usa ila Makkah, dalam keadaan Amr bin Sa'id ini mengirimkan pasukan-pasukan ke Mekah untuk mengalahkan, untuk memerangi Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Baik, idzan li ayyuhal amir, berilah saya izin wahai amir, wahai pemimpin. Dijelaskan oleh Ibnu Battal di dalam tafsir, dalam syarah beliau, ini menunjukkan dianjurkan dan digalakkan ketika kita hendak nahi mungkar kepada penguasa, kita menggunakan bahasa yang lembut. Karena dengan cara ini akan lebih mudah untuk diterima. Jangan dengan cara demonstrasi atau apa. Karena boleh jadi setelah demonstrasi tahu-tahu kita hilang. Seperti sebagian mahasiswa di Indonesia itu demo penguasa bengang, habis itu tak pernah lagi dia datang ke university, lenyap sudah. Dan nasihatnya nggak diterima juga. Nah, memang bukan itu caranya. Caranya adalah dengan lembut, dengan baik. Tujuan kita agar dia takut pada Allah dan seperti itu. Kemudian juga dan ini juga dikatakan oleh Al-Karmani dalam syarah beliau, dan mereka berdua mengatakan ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang alim apabila melihat seorang amir minal umara melakukan kemungkaran atau melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, untuk dia diam sementara dia tahu, bahkan dia wajib untuk berbicara. Jangan malah menjadi alimnya alim salatin, alimnya para penguasa, cuma digunakan untuk mendukung penguasa saja. Tidak demikian. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Uhaditska qaulan qama bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan kepada Anda suatu perkataan yang mana Nabi berdiri membawa perkataan ini.
Jadi ini bukan pendapat saya pribadi, ini adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ghada min yaumil fath, pagi hari setelah hari penaklukan Makkah. Kata Al-Karmani, yaitu hari kedua setelah penaklukan Makkah. Cuma memang khilaf, ini tarikhnya tarikh berapa, alal khilaf, tak masalah. Sami'athu udhunai, didengar oleh telinga saya. Jelas mendengar adalah dengan telinga. Tapi untuk apa disebutkan seperti ini? Kata Al-Karmani, lit ta'kid, untuk menguatkan betul-betul saya ini mendengar dengan telinga saya, bukan diberitahu orang lain atau apa. Dibuat sampai dengan tasniyah, bukan salah satu telinga, kedua telinga saya mendengar. Wa wa'ahu qalbi, dan hati saya menghafalnya dan memahaminya. Al-wa'yu itu kata Al-Karmani artinya al-hifad, dan kata Ibnul Mulakin Al-Misri artinya adalah al-faham, dan dua-duanya betul. Al-wa'yu artinya adalah pemahaman dan hafalan. Makanya kalau orang pingsan dikatakan apa? Zala anhul wa'i, kesadarannya hilang, dia tak paham. Baik. Dan kata Ibnu Al-Mulakin rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari, ini menunjukkan bahwasanya tempat menghafal dan memahami dan berpikir adalah hati. Dan ini adalah pendapat jumhur, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Apakah mereka tidak berjalan di bumi sehingga mereka memiliki hati-hati, yaitu jantung, untuk mereka memikirkannya. Jadi hafalan dan akal dan pemahaman itu di dalam jantung. Cuma apa? Otak ada keterkaitan mungkin untuk letak hafalan itu, tapi inti hafalan sebenarnya adalah di jantung. Otak mungkin sekedar untuk gudang penyimpanannya aja atau apa. Jelas Allah lebih tahu dan Nabi lebih tahu. Kemudian kata beliau, ini juga mimbabi ta'kid, kata Al-Karmani dan lain-lain. Kemudian absarathu ainai, dilihat oleh kedua mata saya. Jelas melihat adalah dengan mata. Al-ibsar itu adalah dengan mata kepala. Tapi ini disebutkan seperti ini sebagai penguat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, digabungkannya tiga perkara ini, didengar oleh kedua telinga saya, dihafalkan dan dipahami oleh hati saya, dan dilihat oleh kedua mata saya, ini penguat untuk menghilangkan keraguan. Betul-betul saya memang menyaksikan waktu itu, bukan diberitahu orang lain atau apa. Baik. Hina takallama bih, tatkala Nabi mengucapkan itu. Hina ini adalah dzaraf. Dzaraf dari apa? Takallam. Boleh juga dzaraf dari apa itu? Mendengar. Dzaraf dari menghafal, dzaraf dari melihat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani. Intinya dia dzaraf fi mahalin nasab. Kemudian hamidallaha wa asna alaih, Nabi memuji dan menyanjung Allah. Kata Al-Karmani, demikian pula kata Ibnul Mulakin rahimahumallah, ini menunjukkan disunnahkannya sebelum berkhutbah atau sebelum berceramah atau kata-kata yang sangat penting dan diinginkan, disunnahkan untuk memuji dan menyanjung Allah Ta'ala agar betul-betul diberkahi, dan Allah lebih berhak untuk dipuji sebelum kita mengucapkan yang lain-lain. Summa qala, lalu Nabi bersabda, inna Makkah harramahallah, sesungguhnya Makkah itu disucikan oleh Allah, walam yuharrimhan nas, bukan orang-orang yang mengharamkannya. Kata Al-Karmani, ini menunjukkan bahwasanya disucikannya kota Makkah ini bukan sekedar istilah-istilah manusia menetapkan suka hatinya, seperti orang Syiah, oh tanah suci kami adalah Najaf, atau mungkin orang agama apa, mungkin agama Hindu, oh tanah suci kami adalah tak tahu di mana, mungkin yang di India sana atau di Himalaya atau di Tibet, kita tak tahu. Bukan, tapi Nabi mengatakan ini Allah lah yang menyucikan Makkah, bukan manusia. Kata Ibnu Mulakin rahimahullah, ini menunjukkan dibatalkannya pandangan jahiliyah yang mereka bermudah-mudah untuk menetapkan kesucian atau kehalalan, mengharamkan suatu bulan jadi bulan suci dan menghalalkan bulan yang lain sesuka hati mereka. Tidak demikian.
Dan juga Ibnu Mulakin mengatakan ini menunjukkan masalah penghalalan dan pengharaman itu tidak diserahkan pada manusia, tapi diserahkan pada Allah. Maka kita tak boleh mengatakan halal haram kecuali dengan dalil yang jelas atau istinbat atau pengambilan faedah dari dalil. Kemudian apabila sudah dijelaskan bahwasanya yang menyucikan Makkah adalah Allah, bagaimana dengan hadis doa Rasulullah SAW, Allahumma inna khalilaka Ibrahim harrama Makkah. Wahai Allah, sesungguhnya kekasihmu yaitu Ibrahim menyucikan Makkah. Yang menyucikan sebenarnya Ibrahim atau Allah? Jawabannya adalah Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis Abi Bakrah, bahwasanya Makkah itu sudah suci sejak Allah menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum Nabi Ibrahim ada. Tapi apa? Nabi Ibrahim yang mempopulerkan. Karena boleh jadi setelah itu, setelah ribuan tahun, tanda-tanda di Makkah itu banyak yang luntur, yang hilang, bahkan apa? Ka'bahnya sendiri runtuh karena banyak bencana alam. Lalu Nabi Ibrahim lah yang membangun bersama Ismail, kemudian mengumumkan kesucian tanah di Makkah itu. Jelas yang menyucikan Allah, Nabi Ibrahim sebagai penyampai. Kemudian disebutkan di sini, fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyasfika fiha dama. Maka tidak halal bagi seseorang yang sifatnya dia beriman pada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di Makkah. Pertanyaannya, apakah berarti ini ada mafhum mukhalafah? Orang mukmin tak boleh, tapi orang kafir boleh menumpahkan darah. Tidak demikian. Jelas sebagaimana orang mukmin tidak boleh mengotori Makkah dengan pertumpahan darah, orang kafir lebih-lebih lagi. Ini istilahnya kata Ibnu Mulakin di dalam pembahasan ilmu bayan, namanya adalah at-tahyij, yaitu apa? Menghasung dan memberikan semangat. Jelas semuanya wajib untuk menyucikan Makkah, tetapi di sini Nabi menghasung orang dengan istilah iman pada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena orang yang beriman pada Allah dia akan takut untuk melanggar kehormatan Allah dan kehormatan tanah suci, dan orang yang beriman pada hari akhir dia takut nanti akan diperiksa dan diazab di hari akhir. Nah, makanya dia dikobarkan untuk taat ketika diingatkan bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir jangan menumpahkan darah di tanah suci. Tanpa ada mafhum mukhalafah, di tanah halal aja tak boleh menumpahkan darah sesuka hati, apalagi di tanah suci. Wala ya'dija biha syajarah, dan tidak boleh dia memotong pokok atau pepohonan yang di situ. Kata Al-Karmani rahimahullah, telah terbentuk ijma kalau tanamannya itu tumbuh sendiri, memang apa? Tumbuh sendiri dan tidak mengganggu orang, maka memang tidak boleh untuk kita potong. Tapi kalau sampai mengganggu orang atau mengganggu perjalanan, mengganggu ini itu, ya jadi kembali ke ijtihad penguasa di situ. Dan pembahasannya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ini akan dibahas secara lebih panjang lebar terkait dengan Kitabul Hajj kalau tak salah. Sekarang yang berikutnya, fa in ahadun tarakhasa li qitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ada seseorang tarakhas yaitu mencari-cari keringanan, mencari rukhsah. Rukhsah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dalam Syarah Sahih Bukhari, juga dijelaskan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi di dalam Al-Kawkabul Munir. Yang namanya rukhsah adalah yaitu dihilangkannya, ditetapkannya suatu hukum syar'i yang menyelisihi dalil hukum syar'i yang lain karena suatu penentang. Baik. Maksudnya bagaimana? Seperti sekarang ini yang disebutkan di dalam hadis ini, dalil hukum syar'i telah menunjukkan bahwasanya Makkah adalah suci, tidak boleh ada kejahatan di situ. Tetapi kemudian Rasulullah SAW diberi rukhsah oleh Allah, yaitu dalil yang umum tadi ditentang dengan dalil khusus yang mana Allah memberikan izin pada nabinya untuk memerangi orang kafir yang telah melanggar perjanjian. Tatkala Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah di tanah suci, dan Bani Bakar didukung oleh orang kufar Quraisy, sementara Bani Khuza'ah ini sekutunya Rasulullah. Maka Allah Ta'ala membuka
tirai kesucian Makkah untuk Nabi dan pasukannya masuk untuk menghancurkan mereka apabila mereka tidak bertobat. Sebagian mati, sebagian besar masuk Islam. Inilah yang dikatakan rukhsah, yaitu suatu dalil yang menentang dalil yang lain karena yaitu dihilangkannya dalil hukum dari suatu dalil karena adanya penentang yang lebih kuat. Apabila ada seseorang yang mencari-cari keringanan karena liqitali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berperang fiha di Makkah, berarti apa? Ini kias. Nabi boleh, saya pun boleh lah. Kan saya ikut Nabi. Nah, ternyata hukum asalnya memang betul, tetapi kalau ada dalil yang menunjukkan ini khususiyah Nabi, maka tak boleh kita melakukannya juga. Baik, faqulu, maka katakan pada dia, innallaha qad adzina li rasulih wa lam ya'dzan lakum. Sesungguhnya Allah telah memberikan izin untuk Rasulnya dan tidak mengizinkan untuk kalian. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ini menunjukkan khususiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga menunjukkan keutamaan beliau, sampai-sampai di seluruh dunia ini hanya beliau yang diizinkan untuk memerangi orang di dalam Makkah di masa itu. Baik. Orang lain tak boleh. Kemudian kata beliau di sini, wa innama adzina li fiha sa'atan min nahar, dan hanyalah Allah mengizinkan untuk saya berperang di Mekah sesaat dari siang saja. Summa adat hurmatuhal yaum. Kemudian pada hari ini, hari yang kedua, kesuciannya telah kembali. Kahurmatiha bil ams, seperti kesuciannya di hari yang kemarin sebelum diperangi. Kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ini menunjukkan wuqu'u an-nasakh, adanya penghapusan hukum. Semula boleh untuk Nabi, setelah itu tidak boleh lagi. Ini penghapusan hukum. Demikian pula yang pertama tadi, semula untuk Nabi tidak boleh, kemudian Allah hapus menjadi boleh. Nabi dan para sahabat yang menyertai waktu itu di masa itu. Kemudian apa? Wal yuballigh syahidul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wah, ini semua pensyarah, baik itu Ibnu Battal ataupun juga Al-Karmani, demikian pula Ibnu Al-Mulakin dan Al-Hafidz. Ini memang sesuai urutan tahunnya. Yang tertua yang Anda sebutkan Ibnu Battal, semuanya mengatakan ini menunjukkan diwajibkannya untuk menyampaikan ilmu. Cuma ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kenapa? Ayo, betul. Ya jelas yang hadir tak berapa ribu itu. Jelas apa? Waktu Fathu Makkah itu pasukan Nabi ada 10.000. Nah, penduduk Makkahnya sendiri lebih dari 4.000. Iya. Nah, ini disampaikan, ilmu-ilmu tadi disampaikan. Faqila li Abi Syuraih, lalu ditanyakan pada Abu Syuraih. Maqala Amr, apa ucapan Amr? Kata Al-Hafidz, maksudnya apa jawaban dia terhadap nasihat Anda tadi? Qal ana a'lamu minka ya Aba Syuraih. Maka si Amr ini, Amr bin Sa'id Al-Umayyi mengatakan, saya lebih tahu daripada engkau wahai Abu Syuraih. Nah, ini kesombongan tabi'in, tapi sombong kepada sahabat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Amr bin Sa'id ini dia bukan sahabat dan bukan tabi'in bi ihsan. Dia zaman-zaman tabi'in, tapi bukan tabi'in bi ihsan. Dia sombong terhadap sahabat. Makanya disalahkan oleh Al-Hafidz bahwasanya pendalilan dari Abu Syuraih tepat, bahwasanya Nabi melarang untuk memerangi Mekah, yaitu apa? Mengirim pasukan untuk menyerang Mekah, Nabi melarang. Sementara orang ini malah menakwil sudut pandang yang lain, masalah orang yang berbuat kezaliman di Mekah. Bukan itu. Pembahasannya adalah tak boleh mengirimkan pasukan, tapi boleh mungkin apa? Ada polis di dalam Mekah nanti menangkap orang yang jahat, itu boleh. Sementara yang dilakukan oleh Amr bin Sa'id ini betul-betul bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi, makanya dia disalahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga disalahkan oleh Ibnul Mulakin, disalahkan oleh Karmani, juga disalahkan oleh Ibnu Battal. Yang paling keras menyalahkan dia, mencaci maki habis-habisan siapa? Yaitu Ibnu Hazm di dalam Muhalla, habis-habisan
mencaci maki si Amr bin Sa'id karena dia sombong pada sahabat dan menyelisihi hadis. Sampai melakukan penakwilan. Para pensyarah tadi mengatakan jawaban dari Amr bin Sa'id menyelisihi inti pembahasannya, lari ke pembahasan yang lain, dan ini kebiasaan para pengekor hawa nafsu. Yang dibahas ini dia malah lari ke pembahasan yang lain. Dia mengatakan apa sih di sekarang? La yu'idhu Asia, bahwasanya Mekah itu tidak melindungi pelaku maksiat. Itu betul. Tetapi mayoritas para ulama membela Ibnu Zubair karena Ibnu Zubair dia sudah membaiat diri sendiri dan sejumlah sahabat membaiat dia sebelum adanya khalifah lain yang terbentuk. Dan juga apa? Maksiatnya itu di luar, bukan, kalaupun Abdullah bin Zubair maksiatnya di luar. Maksiatnya waktu itu di Madinah, bukan di Makkah. Cuma kemudian tatkala pasukan Madinah kalah, nah dia lari ke Makkah. Maka tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Amr bin Sa'id di sini. Wala farron bidam, dan tidak pula melindungi orang yang lari membawa darah. Bahkan apa yang betul melindungi, hanya saja bukan dengan cara pasukan dikirimkan untuk merusak Makkah, tetapi tunggu sampai dia keluar atau ada orang tertentu yang istilahnya apa? Menangkap sih. Kalau orang ini memang hutang darah, ditangkap, bukan dengan cara diperangi dan nanti akhirnya hancur Mekah, banyak tempat-tempat yang rusak. Wala farron bi khorbah. Nah, ini alal khilaf. Sebagian para yang mencatat Sahih Bukhari langsung memberikan catatan, yaitu apa? Khorbah sariqah. Yang lain mengatakan khorbah artinya adalah fasad. Dan ini sama, intinya adalah kerusakan-kerusakan, baik berupa pencurian ataupun yang lain. Kesimpulannya apa di sini? Yaitu Abu Syuraih Al-Khuzai sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan ilmu sesuai dengan yang beliau persaksikan. Nah, ternyata hanya saja si amirnya ini dia tidak mau menerima nasihat, dan itu biasa. Banyak penguasa yang tak mau menerima nasihat ulama, tapi ulamanya sudah menjalankan tugas. Sayyidilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.